Oke, jadi teman-teman perlu diperhatikan ya. Kita lihat dari dekat. Nah, ketika teman-teman mengarahkan ini ke samping ya dengan tali ataupun kawat, kemudian biarkan. Oke, what's up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Galeri Saya Art. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan beberapa proses pada salah satu bahan bonsai yang saya punya, yaitu bahan bonsai yang ada di sebelah saya persis, yaitu itu adalah bahan bonsai rukem hasil dari dongkel yang sudah saya ground hampir selama 2 tahun kurang sih. Jadi nanti kita akan review dulu bagaimana daripada kondisi bahan bonsai rukem tersebut. Oke, kita langsung cek saja. Jadi teman-teman, itu adalah salah satu bahan bonsai yang nanti akan saya proses ya. Nanti mungkin saya akan melakukan beberapa pengarahan saja karena bahan tersebut menunggu keseimbangannya juga ya. Kita nggak potong-potong tapi kita hanya mengarahkan ya, karena kalau dipotong nanti lambat lagi perkembangannya. Oke. Jadi ini adalah bahan bonsai daripada hasil dongkel dan umurnya hampir mencapai 2 tahun ya dari dongkel. Bentuknya tadi lumayan ya, ada diameter mungkin sekitar 15 cm ya. Nanti kita proses saja bagaimana. Nanti untuk mengarahkannya saya tidak akan menggunakan kawat ya, karena kawatnya nggak ada juga. Dengan ukuran yang sebesar ini ya, ini menggunakan kawat pun harus menggunakan kawat yang cukup besar. Makanya nanti kita akan menggunakan metode dengan tali saja. Jadi tidak menggunakan kawat. Karena juga kalau kawat kan mahal ya, dengan ukuran yang untuk sebesar ini. Jadi kita akan menggunakan tali dan patok sebagai alatnya untuk mengarahkan agar nanti sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Karena kalau kawat kan kita hemat aja lah ya, kalau bisa menggunakan sesuatu yang lebih murah kita manfaatkan ya. Buat teman-teman yang nggak punya dana buat beli kawat, bisa menggunakan metode ini nanti yang saya akan lakukan. Oke. Dan untuk alatnya saya cuma menggunakan tadi raffia dan patoknya itu menggunakan bambu. Nah ini. Oke, kita lihat saja bagaimana prosesnya. Let's go. Ya teman-teman, sebelum kita melakukan pengarahan, saya akan jelaskan beberapa detail dari bagian bahan bonsai ini teman-teman. Yang pertama, ini adalah wajah yang sudah saya tentukan ya. Ini wajahnya, bagian depannya ya. Kemudian ini mulai dari akar yang sudah nampak natural karena ini bahan dongkel ya teman-teman. Kemudian ini lanjutan batang utama yang besar. Kemudian ini yang agak kecil ini sebagai cabang pertama ya. Kemudian turbusannya ini lanjutannya. Kemudian ini turbusan kedua sebagai cabang kedua. Dan yang di tengah ini paling besar sebagai top lanjutan batang utama. Atau kita tarik garis lurus dari bawah, ini lanjutannya adalah ini teman-teman. Nah, nanti ini kita los biarkan lebih nyambung dengan batang utama ini ya, agak gedean. Sedangkan ini nanti kita arahkan saja. Dan yang kedua ini juga kita arahkan ke samping. Dan satu lagi alasan kenapa saya menjadikan ini sebagai wajahnya ya, sebagai bagian depan, itu karena di belakang itu ada kerempilan-kerempilan kerompong ya. Ini biasa hasil alam. Tapi ini sempat saya pahat karena ini nyongok beberapa ya kerempilan-kerempilan atau cabang mati ya, batang mati. Kemudian saya bentuk lakukan. Dan satu lagi ini adalah batang bawaan dongkel yang saya jadikan background ya. Sebenarnya ini kepanjangan, tapi nggak masalah karena ini sebagai background. Dan kalau mau dipotong juga ini ada opsi ya, terubusan. Lumayan kita biarkan dilos sampai kira-kira agak nyambung inilah ya. Oke. Kira-kira begitu teman-teman bentuk dasar daripada bagian pohon ini ya, bahan bonsai ini. Itu adalah gerak dasarnya. Untuk gayanya sendiri saya nggak terlalu mementingkan gaya karena ini kan bahan dongkel ya. Nggak bisa kita tentukan dari kemauan kita ya. Kita
kita cuma memanfaatkan bentuk dasar yang sudah ada, kemudian kita manfaatkan apa yang kemudian bisa menjadi lebih baik, kecuali kita bikinnya dari biji. Nah itu terserah mau dibikin seperti apa bisa, tapi kan ini bahan congkelan, kita manfaatkan saja apa yang sudah ada gitu. Oke, kita lanjutkan untuk melakukan pengarahan. Nanti saya akan arahkan ini cabang pertama untuk lebih datar ya, kemudian cabang kedua dan juga backgroundnya. Untuk top nanti saya biarkan saya los untuk ukurannya lebih menyesuaikan dengan batang utama ya, karena dia akan lanjutan, jadi ukurannya harus lebih besar. Karena bisa teman-teman lihat sini, ini cabang kedua dan ini terusannya itu masih agak sama, seharusnya yang di tengah ini lebih besar gitu. Oke, kita lanjut untuk pengarahan. Oke, jadi teman-teman perlu diperhatikan ya. Kita lihat dari dekat. Nah, ketika teman-teman mengarahkan ini ke samping ya dengan tali ataupun kawat, kemudian biarkan ujungnya itu tetap naik ke atas ya. Nah, ini kan saya ikat biar ke atas ya. Jadi di bawahnya ke samping, tapi ini lanjutannya ke atas. Karena apa? Yang namanya pohon kan hidupnya itu kan mengejar arah sinar matahari ya, arah datangnya sinar matahari ke atas gitu. Ini biar lebih cepat. Kalau dibiarkan ke samping nanti dia akan lebih lambat. Jadi kita langsung saja arahkan biar ke atas teman-teman, biar lebih cepat gitulah, daripada nunggu pohonnya sendiri ngejar ke atas, mending kita tarik ke atas langsung. Nah, ini adalah hasil akhirnya teman-teman ya. Saya cuma menggunakan tali ya, karena belum perlu menggunakan patoknya. Patoknya ini saya nggak pakai, saya cuma pakai talinya aja. Saya ikat-ikat. Itu pertama saya tarik melengkung ke arah samping ya, ke arah samping. Nih ya, ke arah samping. Kemudian atasnya saya ikat lagi yang agak jaraknya lumayan. Saya tarik lagi ke tengah karena biar naik gitu. Nanti kira-kira kalau sudah seimbang ini teman-teman, kita potong segini kan, ini sudah melengkung ya. Untuk top saya biarkan. Nah ini, dan backgroundnya belum juga saya ikat ya, juga belum saya ikat ya. Ini karena nggak apa-apa, dia nanti mungkin bisa kita potong ya. Itu sudah di bawah posisinya, nggak perlu diarahkan juga, udah pas ya. Jadi untuk
video kali ini teman-teman. Itu ya segitu saja, cukup lah ya. Semoga apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya, khususnya untuk saya pribadi ya. Dan jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen ataupun subscribe dan juga share boleh juga. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai Nusantara.